Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ablisar Samad, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 1 Kelompok 2, nomor hadir 13 Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut akan saya paparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Untuk menganalisis isu sendiri, terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, identifikasi isu, kemudian menganalisis isu, dan alternatif pemecahan isu. Dari identifikasi isu yang saya temukan ada 4. Yang pertama, rendahnya kedisiplinan tenaga kesehatan dalam melengkapi pengisian status rekam medis. Yang kedua, keterbatasan obat di puskesmas. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan jarang disterilkan setelah selesai penggunaannya. Yang keempat, kurangnya kedisiplinan tenaga medis datang tepat waktu. Menganalisis isu. Dalam menganalisis isu, terdapat 4 metode yang digunakan. Yang pertama, metode APKL atau aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Yang kedua, metode USG. Ketiga, metode Fishbone. Yang keempat, analisis SWOT. Dalam metode APKL, saya menggunakan angka dalam menentukan hal tersebut penting atau tidak penting untuk diangkat, memenuhi atau tidak memenuhi syarat untuk diangkat. Di mana angka 5 sangat kuat pengaruhnya, angka 4 kuat pengaruhnya, angka 3 sedang pengaruhnya, angka 2 kurang pengaruhnya, dan angka 1 sangat kurang pengaruhnya. Dari identifikasi isu tadi, di sini dapat dilihat bahwa keterbatasan obat di puskesmas menduduki peringkat poin yang paling tinggi, yaitu 19, kemudian diikuti dengan rendahnya kedisiplinan tenaga kesehatan dalam melengkapi pengisian status rekam medis di poin 18, dan alat yang digunakan jarang disterilkan setelah selesai penggunaan di poin 16. Kemudian yang paling rendah adalah kurangnya kedisiplinan tenaga medis datang tepat waktu. Selanjutnya metode USG. Di metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, ini didapatkan poin tertinggi masih di nomor 2, yaitu keterbatasan obat di puskesmas dengan poin 15. Kemudian diikuti dengan alat-alat yang digunakan jarang disterilkan setelah selesai penggunaannya dengan poin 13. Kemudian, kurangnya kedisiplinan tenaga medis datang tepat waktu di poin 12. Dan yang terakhir, rendahnya kedisiplinan tenaga kesehatan dalam melengkapi pengisian status rekam medis di poin 11. Di sini dapat dilihat, poin keterbatasan obat di puskesmas menduduki peringkat pertama, dan rendahnya kedisiplinan tenaga kesehatan dalam melengkapi pengisian status rekam medis menduduki peringkat terakhir atau yang keempat. Selanjutnya, Fishbone metode. Dari Fishbone metode, saya ambil keterbatasan obat di puskesmas. Ini akan mengakibatkan tidak adekuatnya pemberian obat di puskesmas. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan obat di puskesmas, diantaranya metode manusia pancaroba, expired, dan sarana. Di metode tadi kita lihat kembali di sini adanya perencanaan penambahan obat yang kurang efektif. Kemudian dari pancarobanya, keseragaman salah satu jenis penyakit yang mengakibatkan obat yang terpakai kebanyakan dari satu jenis obat atau 2 jenis obat tertentu. Kemudian sarana atau lokasi puskesmas yang berada di ujung pusat pemerintahan daerah. Jadi lokasi puskesmas yang sangat jauh dari lokasi dinas kesehatan mengakibatkan sulitnya akses untuk ke puskesmas. Kemudian dari segi manusianya sendiri, penambahan jumlah peserta FKTP di puskesmas Sungai Cuka. Dan yang terakhir, expired atau waktu expired obat yang kurang dari 3 tahun. Kemudian selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Di analisis SWOT sendiri ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Di strength sendiri atau kekuatan yang dapat kita ambil yaitu tenaga paramedis, perawat maupun bidan dan apoteker berpendidikan minimal D3 diharapkan mampu mensinkronkan pemberian obat secara opsional. Kemudian weakness atau
Kelemahannya, kurangnya variasi obat di puskesmas sehingga tidak optimalnya pemberian terapi kepada pasien. Selanjutnya, opportunities. Opportunities atau peluangnya, kita mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah untuk pemenuhan sumber daya baik manusia maupun sumber daya lain seperti obat-obatan. Dan threat-nya atau ancamannya, maraknya fasilitas kesehatan swasta yang berdiri di sekitar wilayah puskesmas sehingga kurangnya antusias masyarakat berobat di puskesmas. Selanjutnya kita masuk di alternatif penyelesaian masalah. Ada 4 poin dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan pihak apotik puskesmas untuk pendataan kembali obat yang kemungkinan akan habis sebelum diajukannya permintaan obat di tahun selanjutnya. Yang kedua, mengedukasi pasien mengenai alternatif obat yang akan digunakan. Kemudian, melakukan kerjasama ke pihak-pihak terkait mengenai keterbatasan obat yang ada di puskesmas seperti dinas kesehatan terkait. Kemudian yang terakhir, menganalisis kembali kasus yang khas terjadi di wilayah puskesmas. Cukup sekian pemaparan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi yang ada di Puskesmas Sungai Cuka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.